NPM 2081 5005. Perkenalkan, nama saya Bulan, jadi saya 2081 500 Perkenalkan, nama saya Gandaradin Saputra, NPM 2081 537. Perkenalkan, nama saya Herusan Anandria, NPM 2081 529. Ibu, boleh tidak ibu menceritakan bagaimana sejarah sampai ibu membuat pabrik tempe ini gitu? Jadi sejarahnya ya, ini kan saya dari Jawa, asli dari Jawa, pindahlah ke Medan. Udah gitu memang tadinya suami sih kerja di pabrik, tak rasa gaji yang nggak untuk kehidupan sehari-hari kan kurang. Saya sendiri memang dari asal keluarga dari orang yang bikin tempe. Jadi dari kecil orang tua saya sudah bikin tempe. Jadi saya pindah kemari, saya putuskan untuk kenapa nggak bikin tempe aja gitu. Ya udah, kira-kira udah berapa ya, 9 tahun yang lalu mulai istilahnya pabrik ini dimulai memulai usaha tempe Produksi ini. pembuatan tempe ya Bu ya. Ini udah berjalan 9 tahun yang lalu lah. Berarti ibu mulai dari tahun 2013 ya Bu ya. Ya, Jadi setelah ibu memulai ini, ada tidak ibu menurut ibu target dari proses pembuatan tempe ini, target mulianya gitu? target apa itu? Maksud tujuan ibu untuk memulai produksi tempe ini, selain untuk ibu menambah penghasilan dari suami ibu, ada tidak tujuan ibu? Sebetulnya satu memang untuk income untuk keluarga saya sendiri. Cuman kan kalau semakin lama semakin produksinya semakin banyak kan nggak mungkin kan saya kerjain sendiri, otomatis kan saya harus cari karyawan. Iya. Jadi ya mungkin tujuannya untuk istilahnya membantu orang lain juga yang memerlukan pekerjaan gitu. Membuka tenaga kerja. Membuka tenaga kerja juga ya. Untuk yang pemasaran suami sendiri. Suami ibu sendiri ya. Suami sendiri pemasaran. Jadi selama ibu membuka proses produksi tempe ini, ada tidak ibu masalah gitu, permasalahannya gitu? Kalau dari awal-awal dulu memang iya ya ada ya. Misal ini permasalahan sekarang ini mungkin yang kalau cuaca dingin mungkin tempe agak mudah gitu, tempe kurang cantik gitu. Kalau permasalahan di tempe itu terletak pada iklimnya aja. Kalau cuaca dingin tempenya pun jadi mudah, nggak kurang tua gitu. Cuman kalau masalah dulu awal-awal bikin tempe ini kayak dia nggak jadi pernah juga. Jadi selama 3 hari berturut-turut itu tempe itu nggak mau jadi. Jadi jadinya busuk juga pernah. Ya itu mungkin dukanya ya. Setiap pekerjaan kan memang ada suka ada dukanya kan. Ada rugi ada untungnya juga. Iya pasti itu. Jadi kalau dalam pemasaran ada tidak bu masalah? Sebetulnya kalau dibilang ada masalah nggak ya mesti ada. Apalagi ini pandemi ini kan. Kalau dulu sih memang ngutip uangnya aja ya kan. Dulu sebelum pandemi ini enak aja dikutip duitnya gampang. Ini pandemi ini memang tak rasa ya semua orang berjualan ini agak susah gitu. Jadi dikutip duitnya pun juga agak susah. Nah itulah kendalanya juga itu juga iya. Berarti ibu sistemnya titip dulu ke jualan, baru nanti seberapa lakunya baru? Enggak, gini ya. Ya lebih kurang seperti itu. Pagi-pagi itu diletak untuk langganan. Nah kalau udah siap itu entah jam 8 jam 9 udah mulai ngutipin duit sampailah sore gitu. Begitu ya. Jadi memang ibu setiap hari mengantar ke langganan ibu. Iya, setiap hari produksi. Saya akan bertanya mengenai dari permasalahan yang ibu katakan tadi, seperti masalah pandemi gitu kan. Nah, solusinya itu bagaimana Bu mengatasi? Ya solusinya saya udah jualan udah lama ya. Ya kalau memang pengutipan uang agak susah ya salah satu cara ya dengan bersabar aja. Bersabar aja lah.
jadi kayak mana, kami pun juga sudah apa ya berupaya gitu. Misal kata pelanggan ini kan ada apa keluh kesahnya, misal kata minta bantuan modal, sebetulnya karena itu pelanggan kami ya, kadang kami kasih ya mensiasatinya kayak gitu. Karena memang ada juga langganan kami yang sudah istilahnya udah collab ya, karena pandemi kayak gini dia akhirnya nggak jualan lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya itu Bu, siapa yang memerlukan solusi? Maksudnya gini Bu, kira-kira dari kalangan usia berapa yang membutuhkan tempe ini Bu? Kalau tempe ini tak rasa, kalau saya bilang itu tempe itu nggak ada matinya gitu ya, karena kan setiap hari tempe itu kayaknya semua orang itu butuh, dari mulai penjual apa lontong, gorengan, ya kan, semua penjual sayur semuanya. Jadi tak rasa ya bagus gitu kalau tempe itu. Berapa besar target market Ibu dalam usaha tempe ini, Bu? Target apa ya itu ya? Kalau pelanggan itu per hari gitu. Oh, kalau sebetulnya ya saya kan orang penjual, jadi kalau bisa targetnya sebesar-besarnya, punya pelanggan sebanyak-banyaknya ya kan, sehingga kalau penjualan banyak, produksi banyak, otomatis bisa menyerap tenaga kerja banyak juga ya, income pun juga pasti udah banyak juga. Faktor lain yang menjadi kemajuan usaha Ibu apa ya Bu? Supaya usaha ini maju ke depannya gitu. Kualitas tetap saya utamakan, dari segi rasa, dari kalau segi harga bersaing ya sekarang, karena memang bahan baku udah mahal, makanya kami pun juga nggak bisa jual terlalu murah. Jadi ya itu tadi, kalau memang target utamanya supaya apa gitu ya, dari kualitas saya utamakan. Kira-kira berapa Ibu bisa mendapatkan per hari? Income dalam 100 kilo itu target saya itu harus 2.200.000 satu hari ya. Itu Bu, itu sudah modal sama untung. Itu kotor, Kotor. kotor, belum potong bahan baku, belum potong transport, belum potong gaji karyawan, masih kotor lah ya. Nah segitu masih kotor. Berarti berapa banyak lagi tuh Bu? Berapa biji tempe yang terjual dalam sehari? Satu hari itu lebih kurang, karena bentuknya dan apa ya, Ya, kita isinya globalkan aja lah, Bu. isinya macam-macam. Pokoknya ini dalam satu hari itu tembus 800 piece lah. Itu tergantung berat Bu. Itu tempe plastik atau ikut daunnya gitu kan? Daun juga iya, Sama. 700-800 piece satu hari. Kalau dalam produksi gitu Bu, berapa lah Ibu bisa buat dalam sehari? Berapa banyak gitu? Dalam kalau satu hari berapa banyak tergantung langganan. Misal kata langganan banyak ya kami bikin banyak, tapi untuk saat-saat ini kami hanya mampu menghabiskan kacang kedelai per hari 130 kilo. Maunya sih nambah ya, cuman memang baru segini. Alasan konsumen gitu Bu milih produk Ibu atau tempe Ibu itu apa gitu? Atau ada rasa yang khas atau apa gitu yang Ibu buat? Ada juga sih yang bilang tempenya nggak asem, tempenya enak. Udah gitu kalau digoreng cepet kering. Ada juga yang bilang gitu langganan kami. Udah gitu diantar lagi. Kan biasanya kadang-kadang orang itu ngambil di pajak, datang sendiri. Tapi kami antar sampai ke rumah masing-masing, ke tempat masing-masing. Ini menurut Ibu ini bagaimana lah cara mengelola pelanggan gitu? Mengelola dia biar menarik ke pembelian tempe ini gitu. Ya tadi menjaga kualitas satu, bersikap ramah kepada pelanggan, ya juga sabar dalam menghadapi pelanggan juga ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana konsumen itu komplain dengan produk? Kalau masalah komplain satu, kadang-kadang tempe, contohnya tempe daun ini ya, ini kelamahannya banyak. Tempe daun ini agak susah juga bikinnya, nggak seperti tempe plastik. Kalau tempe yang plastik itu
aman-aman aja, dalam pun bagus, nggak hancur gitu. Tapi kalau tempe daun ini kadang-kadang kelemahannya tengah itu mau hancur. Nah itulah yang bikin kadang-kadang customer tuh komplain, kenapa tempe itu nggak padat gitu. Kalau udah ada yang komplain gitu ya terus saya gercep aja lah, besok-besok bikinnya dibagusin lagi. Atau bagaimana tentang itu kan lubang-lubangnya itu misal kadang-kadang mau kurang jadinya mau ditambah. Kalau soal tempe plastik ya mungkin kalau cuaca panas nih kadang-kadang dia cepet apa ya dibilangnya cepet kurang cantik gitu, jadinya kan customer komplain juga kok tempenya kok cepet agak-agak dibilangnya apa ya agak mau busuk gitu karena mungkin kena panas. Karena dari segi pengantaran kami pun juga ala kadarnya memakai becak gitu kan. Jadi ya untuk menanggulangi komplain ya kadang-kadang kalau dia komplain tempenya rusak kami ganti. Jika teman-teman ingin membeli tempe silakan datang saja ke usaha Ibu Novi ya. Iya. Yang ke usaha Ibu Novi di Jalan Imam Abdul, Dusun Slemat 3, Hamparan Perak, Deli Serdang. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Iya sih Bu. Basta sozinho,